Assalamualaikum. Hai, halo Aslam. Selamat malam. Selamat malam juga Kak. Halo, apa kabar Aslam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Oke, jadi selamat datang ya di Algorithmics International Schools of Programming. Jadi kamu di sini akan belajar untuk bikin aplikasi kamu sendiri menggunakan Python ya. Terdaftarnya di kelas Python Pro ya. Jadi nanti kamu akan membuat aplikasinya langsung di aplikasi eksternal ya. Jadi kita sampai publishing our own applications. Oke, that's great. Nah, jadi itu mungkin kenalan singkat tentang algoritmik. Sekarang kenalan singkat antara kita berdua ya, Aslam ya. Jadi nanti untuk tutornya Aslam, itu Kak Daud, ya nama saya Daud Fernando. Nanti Aslam bisa panggil Kak Daud aja kalau ada pertanyaan tentang, Kak saya pengen bikin aplikasi ini tentang Python. Nah, tanya ya ke Iya Kak. WhatsApp. Nah, Kak Daud itu cuma punya WhatsApp papa atau mamanya Aslam. Iya Aslam benar punya ya. WhatsApp sendiri nggak? Punya? Kamu boleh kirimin nomornya di chat, biar Kak Daud coba say hi. By the way, Aslam kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, mantap. Oke, boleh kirimin ya nomor WhatsAppnya. Kak. Oke, Kak Daud tekan WhatsApp dulu, bentar. Nah, terus kenalan singkat lanjutan dari Kak Daud. Kak Daud lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dapat sarjananya komputer, lalu hobinya Kak Daud main game, ya. Main Mobile Legends. Main nggak, Aslam? Nggak kuat HP-nya Kak. Enggak, oh enggak kuat, waduh. HP apa emang? Samsung A10s 5 tahun lalu nih nggak salah. Oh, alah. Oh enggak ada ya nomornya di WhatsApp Aslam? Bener nggak? Coba kamu cek lagi ya. Terus, Kado tinggal di Bandung, ya. Oh, Dan udah, paling itu aja ya, kenalan singkat dari Kado. Pokoknya kalau ada pertanyaan tentang Python, boleh ditanyain di WhatsApp ya. Dan sekarang giliran Aslam yang kenalan. Coba kirimin dulu nomor WhatsAppnya. Udah belum? Bener nggak yang itu? salah Kak, salah satu angka. Nggak ada ya. Nah, ntar dulu. Kado coba cek. Hmm, masih nggak ada ya? Ya udah, nanti Kak Daud minta kontaknya aja melalui papa atau mamanya Aslam ya. Malam Ernest, boleh minta tolong kirimkan nomornya Aslam. Oke, sip. Aslam boleh langsung kita kenalan. Aslam boleh sebutin nama lengkap kamu sama nama panggil kamu ya. Aslam Faiz Heranda, panggilannya Aslam. Panggilannya Aslam. Aslam umur berapa, kelas berapa? Umur mau tahun ini 14. Tahun ini 14. Satu SMP lah. Udah satu SMP atau mau naik satu SMP? Mau udah satu SMP ini mau naik kelas 2 SMP. Oh, mau naik kelas 2 SMP. Terus eh hobi, hobinya Aslam kalau misal nggak belajar ngapain? Eh, biasanya yang game sih Kak. Ngegame, game apa? Gamenya ya kayak Clash of Clans, FIFA, sama lain-lainnya Pak. Clash of Clans, FIFA. Clash of Clans Eh, itu yang COC itu bukan sih? ya yang COC. Nah, yang COC itu kan. Terus eh tinggal di kota mana? Kalimungu Kendal. Kendal. Kendal tuh Jawa Barat.
Jawa Tengah. Oh, Itu Kendal, Jawa Tengah. Itu, itu kalau nggak salah dekatnya Batang ke timur lagi nggak? nggak tahu. Semarang. Tapi, oke. Terus, ini, apa, alasan. Nah, Kak Daud pengen tahu, Aslam kenapa pengen daftar kelas Python di Algorithmics? Ya, apa alasannya? Karena ya untuk memperluas ilmu program lah sama Untuk memperluas anak ilmu program. ya sama kalau bisa ya buat game buat penghasilan juga. Buat dia, buat penghasilan juga. Mantap. Nah, hari ini kita akan ada masalah tentang itu juga ya. Apa yang akan kita bahas ya? Oh ini, parentsnya Aslam udah ngirim. Hai Aslam. Nah, itu Kak Daud baru WhatsApp ya. Masuk? Eh masuk nggak? Masuk masuk. Masuk ya. Oke. Eh, ini juga ada grup WhatsApp. Jadi nanti kita join aja ya. Parentsnya Aslam join. Terus Aslamnya join. Dan Kak Daud juga ada di situ. Jadi info kelas, info progres belajar ada di grup ini ya. Ya. Nih, Aslam boleh join ke grup WhatsApp ini. Ntar, harus tolong join Ini sudah ini masuk. grup ini. Udah ya, thank you Aslam. Nah itu harusnya juga udah. Oke, udah. Paling Aslam ada pertanyaan dulu nggak? Tadi kan Kak Daud terus yang nanya ya. Aslam ada Eh, pertanyaan buat Kak Daud nggak? Tentang sementara perkenalan dulu. sementara ini belum. Nggak ada ya. Di situ ada papa atau mamanya Aslam? Ada ayah ada Ada ayah. Ayahnya menemani apa apa sibuk? menemani. Oh menemani. Halo parents, selamat malam. Oh Ya. ya, selamat malam Ini loh. Firdaus. Halo parents, selamat malam. Parents, Ya, salam kenal juga ya parents. Jadi saya yang akan jadi tutornya Aslam untuk eh, di Algorithmics nanti di kelas Python Pro. Mungkin parents ada pertanyaan dulu seputar kelas di sebentar, Algorithmics? proses dulu aja. Nanti setelah proses baru kali-kali ada pertanyaan baru saja. Oke, oke parents. Nanti itu saya udah kirimin link grup, tolong join ke WhatsApp grupnya ya parents. Karena Oh iya, progres belajarnya biar Aslam bisa lihat, parents juga bisa lihat. oke, iya, ya, Oke, terima silakan. kasih Ya, parents. ya, ya, jadi tidak tidak hanya Oke, duduk dulu. Iya, iya? saya tinggal-tinggal gitu, jadi tidak Ah, full stay di sini oke, ya. oke, Peres. Ya, iya, Oke, iya. kita mulai aja ya, Aslam ya. Nah, ada tuh share screen. Nah, oke, jadi selamat datang ya, Aslam di kelas kita yang pertama, Introduction to Python. Kita udah getting acquainted, kita udah saling kenalan juga, Aslam udah tahu, Kadot juga udah tahu, ya udah saling kenalan, and welcome to the Python Pro course. And here you will code by your own self using Visual Studio Code ya in the final projects. But step by step ya, gradually you will do some practice ya before we do our final project. Oke, Oke, kita udah kenalan. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam why do we program in Python? Ya tadi kan Kak Daud udah tahu alasannya Aslam. Kenapa nih pengen daftar kelas di Algorithmics? Oh, ternyata saya suka ingin memperdalam materi, ingin makin jago, dan juga ingin bikin game yang dijual. Yes, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi, there's so much of programming language that we can use. Ya, one of them is Python. Oke, jadi secara ranking dia itu tinggi ya, karena banyak yang make, gitu ya. Banyak yang make bisa buat website, desktop, mobile, ya, database, smart home, macam-macam. Ya, nah, terus misal kalau Aslam pengen, oh kak saya pengen bisa programming biar jadi programmer. Nah, jadi the big companies they are hire you if you proficient in Python. Ya, jadi mereka bakal cari orang yang bisa Python ya. Kayak Google, sering pakai aplikasi apa? Kalau sering YouTube sama Google lah. YouTube sama Google ya, sama.
Yang ini tahu nggak apa ini? IBM, IBM. Tidak terlalu tahu. Apa? Nggak tahu. IBM ini sama kayak Windows ya. Jadi dia tuh sejenis operating systems. Ya. Oke. Oke. Game. Misal, Kak saya mau tentang game. Nah, kalau game 4 ini ada yang familiar nggak, Islam? Yang familiar World of Tanks. Nah, Soalnya ya. saya punya World of komputer. Tanks. Di situ ada kaitannya juga ya. Terus, kamu pernah melihat nggak masuk ke dalam rumah tepuk tangan gitu ya? Lampunya nyala. Ada di video-video, pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat ya? Nah, itu ada sebuah yang namanya microcontroller unit ya atau MCU. Jadi di dalam light bulb ya itu ada motherboard ini ya kecil. Nah, di dalam sini ada codingan Python. Jadi ketika dia mendengar ada tepuk tangan ya light bulbnya nyala. Tapi kalau ada tepuk tangan lagi redup ya itu juga bisa. Nah, terus mau dijual. Good news is secara salary gede ya kalau kamu nanti bisa Python ya. Around 119 dollars thousands ya dalam setahun. Terus job openingsnya juga banyak ya. Nanti kalau misalnya Aslam eh, udah beres gitu SMA-nya ya atau sekolah menengahnya udah beres, nah bisa coba daftar ya karena ada banyak. Pernah pakai Microsoft Excel? Microsoft Excel pernah. Pernah ya, pernah bikin grafik nggak di situ? Bar Graf- chart, pie chart, Kalau pernah grafik-grafik kayak gini? belum nggak? Belum pernah. Nah, jadi kalau kita mau bikin grafik kayak gini tuh panjang ya, Aslam. Jadi dia prosesnya ada pertama dia dari data tabel, terus dari data tabel dibersihin, terus di pivot, baru nanti dibikin grafik, baru di edit-edit lagi grafiknya. Panjang buat ngebikin gini doang. Nah, Oh, nanti dengan Python kamu bisa ngebikin satu tombol, langsung jalanin otomatis. Ya, oh, itu bisa kayak gitu. Oke? Oke, kita udah tahu ya. Jadi itu alasan-alasannya Aslam. Kenapa mesti belajar Python? Banyak ya benefitnya. Dan sekarang kita masuk ke materi. Apa itu algoritma? Pernah dengar? algoritma Algoritma. nggak salah kalau di sekolah saya nyebutnya suatu alur, Pak. Suatu apa? Suatu alur. Suatu, sorry, nggak kedengeran. Suatu alur, Kak. Suatu alur, bener ya. Oh, ada mata pelajaran apa? Di sekolah Informatika. bahas. Informatika. Oh, ada informatikanya, mantap. Programming language apa? Programming language, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman, oke. Terus kalau program apa? Kalau program suatu sistem yang menjalankan, Kak. Apa? Sorry? Suatu sistem yang menjalankan Untuk? untuk suatu aplikasi atau web gitu. Oke, aplikasi ya. Oke, mantap. Sorry, suaranya agak menggema, jadi Kak Daud minta ulang beberapa kali tadi ya. Sorry ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah, jadi apa sih algoritma itu? Jadi bener ya, alur. Aslam, jadi kalau misalnya Kak Daud tanya, Aslam kalau makan kayak gimana sih? Pertama misal makan di rumah ya. Berarti kita ke dapur dulu nggak sih? Iya, Hah? Kak. Habis ke dapur kita ngapain? Kalau Aslam, Ambil nasi, ambil nasi, terus oh iya, kebalik, Kak. Yang pir ambil nasi dibalik, piringnya di mana? Ini nasinya ditaruh di mana? di Di piring. tangan, Di ambil piring, Kak. piring dulu ya. Terus ambil nasi, terus habis itu Ambil lauk, ambil lauk, terus terus itu taruh di meja, Kak. itu taruh di meja. Terus Terus ya ambil sendok, sendok ambil sendok, oke. Terus ya tinggal dimakan. tinggal cuci tangan doanya mana? Oh iya, Langsung cuci. baru makan ya. Nah, panjang ya proses makan tuh, panjang banget. Nah, itu adalah algoritma. Jadi kalau algoritma tuh nggak melulu tentang IT ya. Pokoknya makan juga algoritma. Jadi kalau nanti apa kita bilang algoritma itu apa? Jadi dia proses ya. Terus ada tujuannya. Tujuannya makan untuk apa? Ya untuk memberi tenaga lah.
Beri tenaga biar nggak lapar ya. Nggak lapar. Gitu. Jadi algoritma proses yang ada tujuannya. Ya. Nah, terus programming language apa? Programming language bahasa pemrograman, benar. Jadi kalau Kak Daud ngobrol sama Aslam, ya kita kan pakai bahasa Indonesia ya. Kalau Aslam pengen ngobrol sama komputer, ya Aslam yang ngertiin bahasanya dia apa. Ya pakai programming language. Oke, kayak gitu. Terus kalau program apa? Nah, tadi kalau misalnya Aslam punya algoritma makan, terus kamu decoding pakai Python, ya, jadi sebuah program. Ya, jadi saling berkaitan tiga itu ya, tapi beda-beda artinya. Nah, terus yang Aslam perlu ingat ada tiga aturan doang. Jadi kalau misalnya algoritma itu kan berproses ya. Nah, tadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, the start rule artinya nomor satu selalu dijalanin duluan. Ya, rule of order apa? Berurutan. Dari satu ke dua, dua ke tiga, nggak bisa lompat langsung ya. Dari satu ke empat nggak bisa. Berurutan. Rule of code design. N kapital nggak sama dengan N kecil. Jadi kalau nanti mintanya N kapital atau N kecil, di soal diikutin ya. Karena Oke. nanti dianggapnya jadi salah kalau beda. Oke? Gitu. Aslam, ada pertanyaan dulu nggak? Sementara ini belum. Sejauh ini belum. Oke. Sekarang kamu akan coba praktek langsung ya. Dot akan share linknya. Bentar. Berarti lagi libur sekolah, Aslam. Liburnya Udah libur sekolah apa masih sekolah? kayaknya seminggu lagi nggak liburnya. Seminggunya, liburnya seminggu lagi. Iya kalau nggak salah. Sampai kapan liburnya? Berarti udah beres ujian ya? Udah, udah. Wih, bagian rapotnya kapan? Bagi rapunya kalau nggak salah tanggal 22. Tanggal 22. Nih, boleh diklik linknya ya di chat Zoom. Nanti kamu share screen ya. Tahu caranya share screen? Kemarin udah di share tapi lupa caranya kak. Oke, kamu nanti klik tombol hijau, langsung klik tombol biru yang di ujung kanan. Klik dulu tombol hijau, udah? Ya. Udah. Lalu kamu klik tombol warna biru di bawah ujung kanan. Dia Yang ada window baru nge-pop up. yang Ada? share ini kak. Share ini. Tulisannya share. Nah, mantap. Oke. Oh, ini kamu udah buka kok. Kita buka di sini aja, asal. Di Google Chrome ya. Yang ini kelas aja. Bener. Kamu buka, jadi selain kamu dapat live lessons, kamu dapat juga untuk latihan-latihan ini ya, course. Jadi tolong dikerjakan ya. Nah, coba dipilih. Internet. Mm-mm. Takut Lebih begini. dari satu jawabannya ya. Ya. Yakin? Ada 5 jawabannya ya. Semuanya bisa. Lanjut. Ini yang smart home tadi, yang Kak Daud bilang. Jawabannya ada 5. Semuanya benar. Kamu checklist juga. Sip. Lanjut. Boleh di checklist ya. Next level. Nah, ada banyak ya. Jadi kita akan coba mengerjakan sebanyak-banyaknya. Nah, coba. Ada 3 aturan yang tadi ya. Masih ingat nggak? Pasang-pasangkan drag and drop. Dari kotak sebelah kiri ke kanan. Benar. Mm-mm, benar banget. Boleh di checklist? Mantap. Lanjut. Kamu ngetik berapa jari? Kenapa kak? Kamu ngetik berapa jari? Eh, tiga sih kak. 3. Ya, kita lihat ya. Di sini nanti ada hitungannya berapa huruf per detik. Berapa huruf per menit. Dibaca dulu gambarnya. Terus kalau udah diklik tombol kuningnya. Ini di kak.
Kuning itu betul. Udah klik lagi kuningnya. Hmm. The faster the better ya. Semakin cepat semakin bagus. Jadi ini kamu ketik, kalau ada kosong spasi, kalau udah di ujung enter. Ya. Kalau pink salah. Betul nggak? Ya, lanjut. Kalau udah, oh mantap tuh 126 ya. Lanjutin. Oh, aduh. Lanjut lagi. Lanjut, oh meningkat ya. 123. Oh, nggak bisa ya, Kak? Di enter. Hmm? Oh, nggak Kenapa? bisa di Ini enter. kenapa? Oh, nggak bisa di enter ya, Kak? Kalau oh ini dihapus dulu. Ini warna nah, baru enter. Ya, kurung tutup, baru enter. Nah, kalau pink pokoknya salah ya. Dihapus dulu. Hmm. Oke. Itu nggak? Nah, ini pilihannya ada bentar. Wait. Mana dia, guys? Yes, jawabannya ada 3 ya. Tapi bentar kalau cek dulu. Yang ini benar, yang ini benar, yang ini enggak. Tadi kan algoritma makan enggak kita tulis pakai programming language ya. Oh, Jadi kita iya. jelasin aja pakai tulisan. Berarti yang mana satu lagi? Oh, ini ya. Enggak, ya only a special program can be the algorithm executor, enggak special program. Any kind of program can be a algorithm executor. Jadi yang ini ya. Maksudnya tuh kamu misalnya bilang gitu, komputer bikinin aplikasi kasir. Tapi kamu sebenarnya pengennya ini bikin aplikasi game. Nggak bisa dong. Ya kalau pengen kasir kasir gitu. Dia nggak Oh, bisa nge-improve improvisasi ya. Ya jadi harus spesifik. centang Kak. Lanjut. Next.
Tanda kutip ya, kutip satu. Oke, continue. Nah, ini adalah tempat kita ngoding. Ya, jadi apa? Kebanyakan latihan akan tampilannya seperti ini. Jadi kamu baca dulu buku tugasnya di sini, lalu tempat ngoding kamu di sini, udah baca dulu buku tugasnya. Boleh dibaca? Jadi kita cuma launch the written program. Ya, ditutup buku tugasnya. Nah, ini untuk melaunch atau menjalankan programnya. Running. Klik tombol play. Jadi codingan di sebelah kiri muncul di sebelah kanan. Ya, print itu gunanya untuk mencetak 3 baris doang. Apa? Print itu mencetak yang ada di dalam tanda kurung. Jadi karena dia ada 3, jadi ada 3 juga di sini. Ya, boleh? Berarti udah dijalanin, buka lagi, lalu checklist. Sampai task for review. Lanjut. Nah, coba dipilih dari soal sebelumnya mana yang benar. Coba lah. Ya. Ini jawabannya ada 3. Betul banget. Boleh di Oh, checklist? Mantap. Dia nggak endlessly ya. Cuma 3 doang. Ada pertanyaan dulu? sementara ini belum nggak? Sejauh ini belum. Oke, lanjut ya. Jadi dalam satu pelajaran itu akan ada 2 sesi. Tadi kita udah beres 1 sesi semua latihannya. Great job. Kita masuk ke bagian 2. Masuk ke dalam function and arguments. Kamu kalau di sekolah matematikanya udah sampai mana? Sampai eh, yang garis-garis itu kak, apa namanya Yang lupa ya. kalau kada tulis ini pernah melihat nggak? Udah belajar belum ya? Belum. Oh belum, oke. Belum, Oke, belum. jadi kita akan masuk ke dalam function and arguments ya. Apa itu function and arguments? Jadi function itu adalah algorithm composed in programming language. Ya, jadi dia sama kayak program, tapi kalau function itu bagian kecilnya dari program. Oh, Oke. Nah, jadi fungsi yang pertama kita pakai adalah print. Jadi nanti kamu kalau pakai fungsi print, kamu akan mencetak apapun yang di dalam tanda kurung. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nah, Kak, kalau misal apapun ya, pokoknya kalau dia diapit sama tanda petik, ya udah dia dianggap sebagai teks. Dan teks harus kasih tanda petik, ya. Kecuali kalau angka nih, kalau angka bisa nggak usah pakai tanda petik, langsung aja dipisah pakai koma bisa ya. Jadi nanti ada 2 ini ya. Jadi function dan arguments itu bagian mananya? Print adalah functions, arguments yang di dalamnya, ya. Kalau angka bisa, berarti kita bisa ngelakuin arithmetic, multiplication, total, difference, quotation. Ya, kita berarti bisa gabungin juga nih. Berarti kita tampilin teks, jangan lupa karena dia beda ya, harus dipisah pakai koma. 150 kali 3, jadi 450. Ya, hasilnya kayak gini. Oke,
Itu bisa ya. Yang penting ada koma di luar tanda petiknya. Ya. Nah, terus ada remainder of divisions. Tahu kenapa 14 modulus 2 sama dengan 0? Ya, 14 dibagi 2 itu habis ya. Terus dikali 0. Kenapa? Sorry. 14 bagi 2 terus dikali 0. 14 dibagi 2 terus dikali 0. Oke, kalau misalnya 15 modulo 2 berapa? 14. Bentar Kak, saya hitung dulu ya. Oke, jadi ini tuh remainder of division tuh sesuai namanya ya, sisa bagi. 14 modulo 2 tuh kenapa bisa sama dengan 0? Karena 14 habis dibagi 2, yaitu 7. Ya, jadi nggak ada sisanya. Tapi Oh, kalau 15 modulo 2, dia kan nggak bisa dibagi 2 kan? Dia ada komanya. Jadi, jadi 7,5 kan, 15 bagi 2 tuh. oke. Makanya kita pecah dulu nih, 15 sama, jadi 14 sama 1. Ya, 14-nya habis dibagi 2, sisanya 1. Oke, 15 modulo 2 berarti 1. Berarti kalau kita tulis 7 modulo 3 berapa? Oh, 7 tuh perkalian berapa yang dekat ke 3? 6 ya. 6 dipecah lagi jadi 1. Ditambahin kan jadi 7 ya. Nah, 6-nya habis dibagi 3, sisanya 1. Lagi, 18 modulo 5 berapa? 18 Dipecah dulu 18-nya jadi 15 sama 3. 3. 15-nya habis, sisanya 3. 3. Ya, itu namanya modulo sisa bagi. Oke. Ada bingung? Eh, Alhamdulillah enggak. Kenapa? Alhamdulillah enggak. Ini tinggal di sisanya berarti ya Kak. Sisanya, pokoknya kamu lihat dulu. Ini kan angka 18 nih. Perkalian berapa yang dekat ke 5? Di bawah 5 ya? Apa? Eh, Perkalian berapa yang mendekati gitu ya? Ke perkalian 5? Kan paling mendekati 15 ya? Kalau 20 kan kejauhan. Ya enggak? ya, Jadi yang paling dekat 15. Jadi sisanya adalah 3. Ya, kalau 11 modulo 3 berapa? 11, 11-nya dipecah jadi berapa? 11. Bentar. Coba. Perkalian berapa? Perkalian 3 berapa yang dekat ke 11? Di bawah 11. 3, 2, Eh, 2. 2 maksudnya? Oh, sisanya 2. Ya, sisanya 2. Yes, ya 9 sama 2. 9-nya habis dibagi 3, sisanya 2. Mantap. Ini Kak record ya. Nanti Kak share aja linknya. Buat nanti kamu bisa tonton lagi. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Sementara ini belum. Jauh, belum ada ya. Kalau misalnya kamu pengen ngebagiinnya jadi bilangan bulat, kamu tinggal pakai double slash. Ya, jadi 14 bagi 3, 4. Nggak koma. Kalau pangkat double asterisk. 3 pangkat 3 jadi 27. Ya, Oke. exponentiation. Nah, kalau matematika berarti bisa juga nih kamu pakai aturan matematikanya, yaitu dikurungin. Sama ya, cuman yang kedua ini dikasih kurung. Ya udah, hasilin 14. Ya, yang atas mah 8. Karena kali dulu baru tambah. Ya, yang ini mah kurung dulu, baru dikaliin. Oke? Sama kayak matematika persis. Ada pertanyaan dulu? Sementara ini belum Kak. Belum ya? Boleh di-share screen? Aslam, kita langsung latihan. Diklik kembali ya. Data output Kak. Kamu buka yang nomor 2. Iya yang data output.
Ini jawabannya ada dua ya. Itu nggak? Benar ya. Yes. Boleh checklist? Lanjut nomor dua. Udah nggak? Nah, coba dibaca dulu buku tugasnya. Kayaknya kehandakan ini. Nah, disuruh membenarkan ya, Kak? Benar. Dilihat codingannya. Yes. Rina harus kayak gitu ya. Terus baris dua. Yakin ada spasi? Lihat kok yang ini warna hitam, ini warna biru. Apa yang beda? Anu nggak? Besar kecilnya huruf. Benar. Sip. Terus kalau di dalam tanda kurung harus ada? Ada petik dua. Petik dua. Udah, boleh di checklist? Oh, Di checklistnya ini ya. Ini checklistnya auto. Jadi kamu bisa checklist langsung di sini. Nah, ini otomatis ya. oke. Kalau benar dia langsung hijau. Diklik. Bisa nggak? Apa, Kak? Bisa nggak diklik yang ini? Oh, Bisa. Lanjut. Baca dulu. benar. Ini suruh membenarkan begitu ya, Kak? Suruh membenarkan apa? Dah, dah. Dibuka buku tugasnya coba. Judulnya apa nih? There's no need to correct parameters in functional. In functions. Jadi yang di dalam tanda apa? Parameter sama argumen itu sama ya. Artinya yang di dalam tanda kurung nggak perlu dibenerin. Apa dong yang salah? Kelihatan nggak? Yang di dalam tanda kurung nggak ada yang salah ya? Iya benar. Berarti apa yang salah? Eh, Lihat, ini bentuknya kayak gunung gini. Kok miring-miring, bisa? loncat-loncat ya. Anu, spasinya. Tinggal hapus aja spasinya ya. Jadi mereka semua harus sejajar. Sip. Oke, boleh checklist.
Ini gampang ya, bikin aja yang digambar. Sudah. Sip, lanjut lagi kalau udah. Hmm, mantap. Ini suruh suruh menyetak ininya Kak, atau ditambah gitu. Disuruh kita buat kayak gini. Terus ini yang kotak ditutupin ini apa? Rumusnya. Ya, coba Oh, baca dulu. Tetap kita bikinnya kayak di gambar ya. Baca dulu. Berarti pertama print dulu aja. Biar dibikin dulu kayak di gambar. dikali berarti ini ya, Kak? Yang ini dikali ya. Nah, iya. Kita punya nih. Ini kan kita punya satu pegawai gajinya segini. Terus ada 12 pegawai. Berapa total yang dikeluarin? Gajinya berarti. Digimanain Eh, angka ini sama ini? Dikali, Yes, dikasih. bener, bener dikali. Berarti panggilnya, nah, jangan di dalam tanda petik. Karena Oh, dianggapnya jadi teks. Kita panggilnya di luar ya. Di luar tanda petik dulu. Koma. oh, Nah, baru dibikin rumusnya ya. Sip. Kayak gitu ya. Jadi diingat ini karena beda. Eh, kebanyakan. error Karena ini Kak. teks, yang ini angka, jadi perlu dipisah ya. Oh, Dipisahnya juga sudah tanda petik. Oke, oke. boleh checklist? Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Sementara ini belum. Belum, lanjut ya. Oke, lanjut. Which one? Bentar ya, Kak, ini saya kali dulu. Oh, boleh, boleh. Oh, ini kan. Bukan saya. Bener banget. Boleh dicek. Mantap. Lanjut, nomor berikutnya. Hmm, coba. Ini ada dua baris, berarti ada Dua, printnya dua dua ya. print. Printnya dua, betul. Print yang satu buat ini dulu, gampang ya. Baru nanti print yang rumusnya di bawah. Oke? Tinggal rumusnya ya. Udah dibaca? Ini di koma ya, Kak.
Pak, ini di koma ya? Ini nggak usah. Kalau misalnya nggak ada teks, ya udah langsung aja hasil perkaliannya ya. Tadi kita pakai koma karena apa? Karena sebelahnya ada teks. Nanti Oh, kanannya ada nanti kalian formulanya. Ini mah langsung. Hmm, kalau butuh oh bukan, bukan ya. Nih, kita lihat tipsnya coba. Jadi, misal ada $100. Terus dia masih tahu ada 10% kenaikan. Oh, ini loh harga kenaikannya. Jadi, dari harga normal ditambahin harga 10%-nya. oh, oke. Berarti kasus kita gimana? Harga normalnya 85.000 ya. Berarti totalnya mhm, 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 100 yakin? Di sini 100 karena harga harga aslinya $100. Kalau kita harga aslinya berapa? 85.000. 85.000 ya. Gitu. Kalau naik harga, harganya makin mahal makin murah. Kalau harga Makin makin mahal ya? apa? Makin Makin mahal. mahal, makanya kita tambahin ya. Dari harga semula ditambahin harga 10%-nya. 5.000. 85.000. Nolnya 3. Dah, boleh checklist. Mantap. 93, 93, Nah, 500. ya. Iya, jadi segitu loh harga kenaikan 10%-nya. Boleh checklist ya. Eh, mau coba dilihat buku tugasnya? Nah, kurang titik 2. Oh, maaf. Coba checklist ulang. Oke. Sip, mantap. Lanjut. Nah, ini dalam satu baris ya. Baru pakai koma yang tadi kamu bilang. Komanya di mana? Hmm, sip, betul. Ini dikalinya di misalnya ini satu baris dikali sini terus barisnya dikali lainnya gimana? Tahu gitu. Hmm, benar, benar. Jadi gimana? Kan ini ada 6 laptop segini satu laptopnya. Benar dikali. Terus buat tahu totalnya keseluruhan gimana? Di Dijum- jumlah. Jumlah. Berarti nanti kamu kali ini, tambah, kali ini dengan ini, tambah, gitu seterusnya. Oke. Kalau kali udah jadi nggak usah dikurungin lagi ya. Karena nanti otomatis dia ngaliin dulu, baru ditambah. Sama kayak matematika. Gini kan? Hmm, coba di checklist.
Ada yang kurang lagi nggak? Lihat di buku tugasnya. Titik 2. Maaf, agak kurang fokus ya. Boleh checklist ulang. Mantap. Ya, lanjut. Nah, ini agak memutar otak ya. Coba di print dulu aja yang gampang. Kalau informatika di sekolah belajar apa? Kalau yang terbaru ini tentang Scratch, Kak. Tentang apa? Scratch, kayak buat game-game gitu. Oh, tentang Scratch. Ya. Oh, oke. Udah dibaca ya. Jadi, dia punya kapasitas 5.000 GB. Ya, ingat dia punya kapasitas 5.000 GB. Dia punya satu file 256 GB. Ya, the size of one file 256 GB. Ya, ini pengecoh aja nih. Awal-awal ini pengecoh ya. Diemin aja. Nah, berarti dia pengen tahu nih berapa file yang bisa disimpan di dalam semua kapasitasnya. Cara taunya gimana? 256 dikali 20 Di apa? kali 20. Di 20-nya pengecoh. Oh, Bukan, bukan 20. 5.000 Itu dibagi 256. hubungannya ada antara 5.000 sama 256. Diapain dua angka ini? Dibagi, Di apa? dibagi. Dibagi, betul. Ya, yes. Berarti yang kotak biru ini kamu bagiin. Komanya? Mhm. Benar Kak, saya bagi dulu ya. Nah, yang ini ditutupin kotaknya berapa? Ini di play dulu aja. Coba kamu play dulu. Ditutup buku tugasnya. 19, Nah, 15. berarti, oh, ini jangan ya. Ini enggak, masa kita, oh, ditanya kamu, berapa file yang bisa disimpan? 19,53, Pak. Nggak bisa ya. Kita bikinnya double slash aja. Jadi bilangan bulat. Kasih double slash. Nah, coba kamu play ulang. Nah, jadi 19 file ya. Oke. Dia pengen tahu berapa sisanya. Ya, berapa sisa yang nggak kepake dari kapasitasnya. Ngomongin sisa berarti hubungannya itu file. Kita kan pengen tahunya berapa GB. Ya, berarti sisa Bisa bagi yang tadi. Jadi dari kapasitas awal, berapa nih sisanya? Dari 256, kan kalau yang bisa disimpan itu 19 file, kali 19. Ini adalah sisa GB-nya ya, yang nggak kepake. berarti 5 itu habis dibagi dikali hasilnya ya. Berarti kita kaliin dulu nih, ini kan berarti dapat nih berapa GB yang didapat ya buat 19 file. Terus habis itu kita hitung sisa baginya atas kapasitas awal. Nah, sisa bagi ini yang kita mau lihat. Berapa sisanya left ya. Jadi kita pakai bagi modulo. Oke. Ya kayak gini rumusnya ya. Aslam. Enggak, itu 19-nya dihapus. Ini rumusnya ditulis dulu. Heeh. Yang kotak biru ini.
Di koma berarti Ini dikasih koma Kak. apa? Yang habis tanda kutip ini dikasih koma Kak. Itu hapus spasinya, terus kasih koma, habis tanda petik. Heeh. Ini kayak di buku tugas, lihat. Buku tugasnya buka aja nggak apa-apa. Nah ini, kita mau ngitung yang ini, yang dikotakin biru. Angkanya berapa? Rumusnya kayak gini, ya. Berarti ini setelah dikasih koma diberi tanda kutip lagi Kak. Enggak, langsung kasih rumus ini. Bukan maksudnya setelah nulis rumus ini kan Mm-mm. itu habis rumus ini dikasih tanda kutip lagi terus ditulis Iya, diberi. betul. Dikasih koma, terus kasih tanda kutip lagi. Terus kamu ketik lagi, GB left, tanda petik lagi. Komanya dulu. Kayak gitu. Ini kurungin. Eh Aslam, ada kurungnya ya, 256 kali 19 dulu. 256, 256-nya juga. Enggak, bukan bukan di 5.000. Nah, terus koma, habis tanda kurungnya. Heeh, koma. Udah, oke. Coba di play. Nah, ya jadi segini loh, sisa yang belum dipakai. Kalau kita pakai 19 file, ya. Kenapa masih belum benar? Lihat lagi. Ininya belum ketulis. Filesnya. Add, add, koma dulu. Yes. Koma dulu, baru ketiknya ya. Heeh. Udah, boleh di checklist. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Sementara ini belum. Belum ya? Oke, challenging ya. Kita tutup ya, udah beres. Nah, jadi kita udah belajar tadi apa aja Python itu, un- eh, gimana keuntungannya Python. Terus kita juga udah tahu function dan arguments ya. Nanti itu ada soal bintang yang belum dikerjain. Aslam boleh kerjain ya. Kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan bisa dikerjain. Oke, Kayak that's ya, it Aslam. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ditutup? sementara ini belum. Belum ya? Oke, kalau nggak ada, kelasnya kita tutup kan. Dadah. Oke. Oke, Kak. Malam, Aslam. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.